Batara Yamadipati atau Sang Hyang Yamadipati adalah dewa pencabut nyawa. Dalam pewayangan Jawa, Batara Yamadipati adalah putra Batara Ismaya dengan Dewi Kanastri atau Dewi Kanastren. Namun dalam kitab Mahabharata, Batara Yamadipati adalah putra Batara Surya. Ia mempunyai 10 saudara, yaitu Sang Hyang Bongkoan, Sang Hyang Pathuk, Sang Hyang Temboro, Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Wrihaspati, Sang Hyang Condro, Sang Hyang Kamajaya, Sang Hyang Kuwera, Dewi Darmanastiti. Istri Sang Hyang Yamadipati adalah Dewi Mumpuni, seorang bidadari yang cantik jelita, pemberian dari Batara Guru. Nama lain Batara Yamadipati adalah Sang Hyang Yamadipati, Sang Hyang Yama, Sang Hyang Petraraja, yang berarti rajanya neraka, dan juga disebut Sang Hyang Yamaking Karapati, yang artinya panglimanya makhluk-makhluk kingkara atau makhluk penjaga neraka. Nama-nama itu berkaitan dengan tugas yang diembannya, yaitu sebagai penunggu neraka. Selain sebagai penunggu neraka, Sang Hyang Yamadipati bertugas mencabut nyawa manusia yang sudah sampai pada batas waktunya. Dialah Yamadipati, seorang yang bertubuh tinggi besar, dengan tatapan mata tajam dan jarang berkedip. Seseorang yang dilahirkan dari keturunan para dewa, yang telah digariskan bahwa dia terlahir sebagai sosok yang sangat dingin tanpa hati dan perasaan. Dialah dewa pencabut nyawa dan penjaga neraka, karena dia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Batara Guru memberinya istri yang cantik jelita, dari golongan bidadari, yaitu Dewi Mumpuni, seorang istri yang sangat dia cintai. Namun hati tak dapat dipaksakan, dan anggukan di kepala hanya sebuah ungkapan tanda bakti dan hormat kepada orang tua. Sehingga Dewi Mumpuni bersedia menjadi istri sang lelaki gagah perkasa itu. Dalamnya laut dapat diduga, namun dalamnya hati siapa yang kira. Dewi Mumpuni sama sekali tak mencintai laki-laki yang kini menjadi suaminya. Hatinya kosong dan gersang, bagai sebuah taman tanpa bunga. Suatu saat berkunjunglah Bambang Nagatatmala, putra dari Sang Hyang Antaboga, dewa dari Sapta Pratala, dan secara tak sengaja Nagatatmala bertemu dengan Dewi Mumpuni. Masing-masing terpesona akan keindahannya, dan jatuhlah kedua hati makhluk tersebut dalam sebuah ikatan cinta. Perasaan mereka semakin kuat, hingga suatu saat mereka mengatur rencana untuk pergi meninggalkan Kahyangan Hargodumilah. Dan rencana yang telah matang segera dilaksanakan. Namun rencana itu tak semulus yang dipikirkan. Seorang abdi mengetahuinya dan segera berlari untuk menyampaikan peristiwa memalukan tersebut kepada Batara Yamadipati, suami dari Dewi Mumpuni. Raut muka Batara Yamadipati mendadak berubah menjadi merah padam. Matanya menatap tajam seseorang yang duduk bersimpuh di hadapannya. Dengan muka tertunduk, seorang abdi istana telah melaporkan kejadian perginya istri tercinta dengan seseorang laki-laki bernama Nagatatmala. Mendadak tubuhnya yang tinggi besar itu terangkat ke angkasa dan melesat terbang meninggalkan Kahyangan Hargodumilah menuju istana Sapta Pratala, tempat kediaman Nagatatmala. Di sana dijumpainya sang istri sedang berdua dengan Nagatatmala. Maka perkelahian antara keduanya pun tak terelakkan. Pertempuran yang sangat sengit membuat Kahyangan dan bumi tergoncang. Samudra terombang-ambing, angin topan mengamuk hingga pohon-pohon pun tumbang. Dan air hujan tiba-tiba turun begitu derasnya. Melihat peristiwa itu, Batara Narada turun dari Kahyangan dan melerai pertikaian keduanya. Dilihatnya Dewi Mumpuni tak bergeming, masih duduk di dekat singgasana Nagatatmala. Maka dapat dipastikan bahwa disitulah hatinya tertambat. Batara Narada menjelaskan kepada Batara Yamadipati
bahwa perselingkuhan istrinya tersebut merupakan takdir. Takdir bahwa Dewi Mumpuni sudah digariskan berpasangan dengan Nagatatmala. Hal tersebut pun diakui oleh Dewi Mumpuni. Ia berkata bahwa pernikahan dengan Batara Yamadipati hanya karena rasa patuhnya kepada Batara Guru. Tentunya rasa cinta Dewi Mumpuni hanya kepada Nagatatmala. Mendengar penjelasan tersebut, Batara Yamadipati yang sebelumnya sangat emosi, seketika hatinya hancur. Dengan muka tertunduk, Sang Hyang Yamadipati pun mundur, terbang meninggalkan kahyangan Sapta Pratala. Sedangkan sang istri Dewi Mumpuni tetap singgah di Sapta Pratala dan menjadi istri Nagatatmala. Betapa hancur perasaan Sang Hyang Yamadipati. Istri yang sangat dicintainya ternyata selama ini sama sekali tak menaruh hati padanya. Pergilah dia melanglang buana hingga beberapa warsa. Istana Hargadumilah pun kosong ditinggalkannya. Dalam perjalanan pengembaraannya, ada sebuah perintah untuk mencabut nyawa seorang bernama Setiawan, seorang putra dari Brahmana negeri Salwa. Dia terbang mencari seseorang yang bernama Setiawan tersebut, dan dengan kesaktiannya tak sulit untuk segera menemukannya. Masih kurang 4 hari saat Yamadipati harus mencabut nyawa Setiawan, dan selama itu pula Yamadipati selalu memperhatikan gerak-geriknya. Satu hal yang sangat menarik perhatiannya, di mana di sisi Setiawan selalu terdapat seorang wanita yang sayang dan setia kepada Setiawan. Putri itu ternyata istrinya yang bernama Sawitri. Selama 3 hari menjelang kematian Setiawan, Sawitri melakukan puasa dengan berdiri tegak selama 3 hari 3 malam. Hari keempat, di mana hari itulah saat Setiawan harus mati, Sawitri mengikutinya kemanapun dia pergi. Pada saat mereka berdua pergi ke hutan, Sawitri mengikutinya dari belakang. Dan pada saat Sawitri mengumpulkan buah-buahan, sedangkan Setiawan membelah kayu-kayu kering, mendadak dari wajah Setiawan mengalir keringat yang banyak, dan tubuhnya pun terasa dingin. Setiawan berjalan pelan menghampiri Sawitri untuk minta dipeluk. Saat itu teringatlah Sawitri akan pesan Batara Narada sewaktu dia memilih Setiawan sebagai suaminya. Saat inilah rupanya kematian itu datang. Dan turunlah Sang Hyang Yamadipati dengan muka yang merah, mata menatap tajam, dan sebuah jerat melingkar di tangan kanannya. Taulah Sawitri bahwa yang dihadapinya adalah Sang Hyang Yamadipati, dewa pencabut nyawa. Saat dibawa tubuh Setiawan oleh Sang Hyang Yamadipati, Sawitri mengikuti kemanapun Sang Hyang Yamadipati pergi. Beberapa kali Yamadipati menyuruhnya untuk pulang, namun Sawitri tak bergeming sedikit pun. Akhirnya Yamadipati kehabisan akal dan bertanya kepada Sawitri, "Apa yang kau inginkan, Sawitri? Katakanlah, asal jangan minta suamimu hidup kembali." Sawitri pun menjawab, "Kemanapun suami hamba pergi, disitulah hamba berada. Hamba minta kekuasaan dan kesehatan ayah mertua hamba dikembalikan seperti semula." Batara Yamadipati pun mengabulkan permintaan Sawitri dan memintanya untuk pulang sebelum dia kehabisan tenaga dan pingsan. Sawitri pun menjawab, "Hamba tak akan kehabisan tenaga selama hamba berdampingan dengan suami hamba yang jujur dan berbudi luhur." Batara Yamadipati kembali bertanya, "Apalagi yang kamu inginkan, Sawitri?" "Hamba mohon diberi 100 orang putra dan hidup di suatu kerajaan yang sejahtera, bahagia, dan sempurna." Batara Yamadipati pun mengabulkan hal tersebut dan menyuruh Sawitri untuk pulang. "Bagaimana hamba bisa berputra 100 orang bila hamba tak memiliki suami? Tak ada gunanya hidup panjang dan bahagia bila tak ada suami di sisi hamba. Maka hidupkan suami hamba, Gusti."
Mendengar perkataan itu, Yamadipati tertegun sejenak. Sekilas pikirannya melayang-layang ke belakang, kepada sebuah peristiwa beberapa tahun yang lalu, saat ia ditinggalkan oleh istri tercintanya, Dewi Mumpuni. Seandainya kesetiaan istriku dulu seperti engkau, Sawitri. Tak terasa pipi Sang Hyang Yamadipati basah. Air bening keluar dari kedua kelopak matanya. Nafasnya tersendat dan tenggorokannya pun kering. Sawitri, kesetiaanmu tiada tara, bisiknya lagi di dalam hati. Baik Sawitri, kulepaskan nyawa suamimu dan hiduplah kembali, berbahagialah dengan suamimu. Dan akhirnya Sawitri dan Setiawan pun hidup bahagia dengan 100 orang putra yang gagah lagi tampan. Seketika Batara Yamadipati pun menghilang, terbang ke angkasa dengan meninggalkan aroma wangi di sekeliling tubuh Setiawan.